Kalau kata cinta semuanya indah. Lu sok tahu lu, masya Allah, masya Allah. Tahu? Tahu? Lu ngerti cinta lu? Sok lu. Kalau kata cinta, yang jauh jadi dekat. Jadi dekat. Betul nggak? Betul. Yang hitam Jadi putih. itu fitnah. Yang hitam jadi manis. Betul nggak? Yang pesek Jadi mancung tunda. Mancung yang tertunda. Kalau yang namanya cinta semuanya indah, apalagi yang gembrot. Tahu gembrot? Bangun susah, duduk susah. Kalau gemuk masih bisa bangun, masih bisa. Kalau gembrot bangun susah, duduk susah, kebayang kan? Kalau kata cinta apa? Semok. Yang namanya cinta semuanya ngerubah sesuatu yang tadinya iya menjadi enggak, yang tadinya enggak menjadi iya. Itu karena cinta. Dan cinta ini banyak versinya. Ada yang cintanya dengan hawa nafsu, ada yang cintanya karena Allah. Kalau cinta dengan hawa nafsu, begitu ada perubahan dengan orang yang kita cintai, hilang cintanya. Tapi kalau cintanya karena Allah, bagaimanapun bentuknya, yang tadi kulit kencang jadi keriput, makin tambah cinta. Mengapa? Yang namanya cinta karena Allah semua enak dijalaninnya. Sayur asam dibilang manis, kan PA. Udah jelas asam dikata manis. Pokoknya semuanya enak kalau karena Allah. Tapi kalau semua karena hawa nafsu, selesai. Dalam waktu singkat akan Allah buka tingkah laku yang sebenarnya, maka akan hancur cinta tersebut. Pak, ibu itu punya hati nggak? Punya. Yang namanya perempuan ada perasaan. Perempuan itu diibaratkan, ini kita lagi masih ngomongin cinta nih ya. Yang namanya perempuan itu apa-apa semua pakai perasaan. Perasaan itu adanya di hati apa di pikiran? Lu tepuk tangan mulu lu. Dipikir gua burung apa? Nah kalau ditepokin saya makin tinggi bagaimana? Perempuan hidupnya semua pakai perasaan. Kalau laki-laki kan pakai pikiran. Ujungnya ke depan kita udah tahu nih bakal begini. Kita udah ambil ancang-ancang dari sekarang. Tapi kalau perempuan enggak, yang hari ini dirasa, besok nggak dipikirin. Itu perbedaannya. Makanya para salaf mengatakan perasaan wanita, hati wanita itu ibarat cermin, Pak. Tahu cermin? Saat kita beli cermin itu indah luar biasa. Gak ada cacat sedikit pun. Saat kita ngaca, semua nggak ada yang berubah. Tapi tak kalah kaca tersebut, cermin tersebut terlempar batu, hancur kaca tersebut, kira-kira bisa nggak dijadiin sempurna lagi? Nggak bisa. Tapi kalau disusun bisa, tapi itu pasti akan ada bekasnya. Bodoh amat. Saya memang begitu ceramahnya mah, perempuan sekarang dinaik-naikin dulu, ntar baru kita banting-bantingin. Terus nih, kenapa sih kok perempuan itu diibaratkan perasaannya seperti cermin? Kita lihat aja di dalam kehidupan, perempuan itu paling nggak bisa kalau nggak ngelihat kaca. Benar. Betul nggak? Bu, betul.
mau mandi, Ngaca. bangun tidur, selesai mandi, dandan, pakai jilbab, magi sarapan, mau pakai helm, lagi di jalan. Makanya perempuan itu kemana aja harus ada cermin. Selesai mandi pakai jilbab, lihat kaca. Jilbabnya dimancung-mancungin. Lagi sarapan nasi, ini kan kacanya bukan cermin, tapi ada bayangan, masih juga ngaca. Mau keluar rumah ngelihat jendela ada kacanya mantul sedikit, rapihin baju lagi. Mau naik motor pakai helm, ngaca lagi. Lagi di jalan, makanya Bapak kalau di depan ada motor perempuan yang bawa, lebih baik jangan deket-deket. Sen kanan belok ke kiri. Betul lah. Kenapa dia nggak, yang namanya perempuan nggak pernah mau nengok ke belakang karena itu masa lalu. Yang lo gue tampol lo. Jadi kan gue lupa gue mau ngomong apa itu. Apa? Sen. Ngapa sennya? Yang namanya perempuan, spionnya coba lihat. Dua-duanya kanan kiri madep ke mukanya. Gak ada dia mau nengok ke belakang, makanya dia belok kanan, belok kiri, cuman Allah sama dirinya yang tahu. Makanya diibaratin cermin itu perasaannya perempuan. Bisa diatur, tapi masih tetap berbekas. Jadi kalau seorang suami bikin sakit seorang hati seorang wanita, pasti dia mudah memaafkan, tapi nggak bakal hilang di dalam hatinya. Saya ngebela perempuan karena ibu saya juga perempuan, Pak. Istri saya juga perempuan, Pak. Bapak, Kesra, Kiai, semua yang hadir di sini nggak bakal lahir kalau bukan karena perempuan. Makanya sama perempuan jangan galak-galak. Jangan kayak yang ada di TV, no. Yang namanya suami banting tulang buat istri, bukan bantingin tulang istri. Tadi smackdown, tadi cekek, mata bengep. Emang perempuan istri kita samsak apa buat kita? Kalau mau dihitung-hitung tenaga laki sama tenaga perempuan mah beda. Perempuan digentak dikit juga nangis, apalagi ditampol. Jangan ya, suami di sini mah suami-suami soleh, tapi bohong. Kalau timbulnya cinta karena Allah, nggak akan seorang laki-laki akan membuat susah atau membuat siksaan kepada istrinya, nggak akan. Membentak, buat marah, nggak pernah. Buat negur pasti ada. Kalau karena cintanya karena Allah, pasti selamat rumah tangga, sakinah, mawaddah. Tapi kalau sudah karena hawa nafsu, sesuatu aja ada yang hilang, berubah pasti hatinya. Maka mudah-mudahan pasangan yang di sini ada suami istri, Allah jaga dunia, Allah jaga akhirat. Amin. Perempuan-perempuan di sini jadi calon bidadari-bidadari surganya Allah. Ya, jangan pernah mengatakan tinggi nadanya kepada suami, jangan ya. Kalau ibu cinta, simpen emosinya. Jangan saat ibu mengeluarkan, seorang istri mengeluarkan kata keras, bidadari mau turun, istri mau diserampang. Tahu mau diserampang? Mau ditakol sih. Saat seorang istri durhaka kepada suaminya, maka bidadari bermunajat kepada Allah, ya Allah, serahkan suaminya kepadaku, biar aku yang mengurus suaminya. Ibu tahu bidadari? Tahu bidadari? Ilernya netes ke bumi, wanginya satu dunia.
Ilernya satu tetesan, wanginya satu dunia. Iler ibu bagaimana? Dan hati-hati bu, hati-hati saat seorang istrinya dia marah, kesel sama suami, nggak negoran 3 hari, apalagi yang punya jenggot bu. Suami yang punya jenggot, mereka nggak akan khawatir ibu nggak tegur seminggu, sebulan, 3 bulan, setahun nggak masalah, karena bidadari bergelayutan di jenggotnya. Yang punya jenggot hati-hati, besok bisa hilang loh. Lagi tidur dikerok jenggotnya. Ya, cintanya harus karena Allah. Cintanya manusia ada batasan nggak? Ada. Ada. Cintanya, Bib, enggak Bib, cintanya saya mah dalam banget sama suami, sama istri saya. Bohong, bohong. Kalau ntar pulang, bapak bilang, Bu, cinta, kamu tahu nggak dalamnya lautan? Cintaku lebih dalam dari lautan yang ada di dunia ini. Alah, bohong, bohong, gombal itu gombal. Begitu juga ibu pak, kalau ibu ngomong sama bapak, yang kamu tahu nggak besarnya gunung? Hatiku, cintaku lebih besar dari gunung yang ada di dunia ini. Bohong. Bib, siapa bilang orang saya serius? Sekarang saya mau tanya. Allahumma, Pak, ibu mati. Kalau amin pak. Udah pegel banget romanya sama bini nih. Ibu mati, bapak mau nemenin di liang lahat? Enggak. Mendingan gue kawin lagi, Bib. Enggak deh. Begitu juga ibu. Ibu saat bapak mati, mau nemenin di liang lahat? Gak mau, mendingan saya hitungin warisan. Cintanya manusia ada batasan, tapi ingat cinta Allah dan Nabi gak ada batasan. Maulidun Nabi Muhammad SAW memupuk kecintaan kita kepada Allah agar kita tahu betapa mulia, betapa agung Allah memberikan kemanfaatan kepada umat, khususnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dia sempurna, makanya kita ini wajib terima kasih sama Allah. Kenapa? Allah ciptakan Nabi Muhammad untuk kita. Saat Nabi Muhammad ditanya, Bu, Pak, ditanya Nabi Muhammad, ya Muhammad, engkau milik siapa? Yang nanya bukan istrinya, yang nanya bukan pamannya, yang nanya bukan kakeknya. Allah bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, engkau milik siapa? Nabi Muhammad gak bisa jawab, nunduk kepalanya. Sekarang sudah berhadapan dengan Allah. Lalu di saat itu Nabi Muhammad cuma mengatakan, hanya Allah yang tahu, hanya engkau ya Allah yang maha tahu. Apa jawaban Allah? Ya Muhammad, anta habibi. Ya Muhammad, engkau adalah kekasihku, kata Allah. Begitu sempurna Nabi Muhammad. Allah menyatakan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nunduk Nabi, malu Nabi. Lalu Nabi ditanya lagi oleh Allah, ya Muhammad, sekarang engkau sudah tahu engkau adalah kekasihku, dan saat ini aku ingin bertanya, aku Allah milik siapa ya Muhammad? Saat Nabi ditanya dirinya milik siapa, Nabi Muhammad gak bisa jawab. Allah bertanya kembali, Allah milik siapa? Nabi juga gak mungkin jawab. Gak bisa dijawab oleh Nabi. Nabi hanya menjawab dengan sambil menunduk mengatakan, engkau yang maha tahu ya Allah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya Muhammad, aku dimiliki oleh seorang umatmu yang banyak bersolawat kepada Sallu ala Nabi Muhammad. Orang yang solawat kepada Nabi, Allah jaminan dirinya akan memberikan cintanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kurang beruntung apa kita? Perayaan maulid seperti ini untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah. Kita mengagungkan Nabi, kita memuliakan Nabi. Tadi kita dengar, kita baca maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Semua di dalamnya doa. Ya Allah, buka pintu kebaikan kepada kami selebar-lebarnya. Ini dalamnya doa. Ngoceh baik lu. Udah dibayar belum? Udah dibayar belum? Antas ngoceh. Panitia.
Hadroh belum dibayar. Lagi ngomongin, ntar lu dapet sekian ya, gue sekian ya. Ngomongin duit ya. Terus ini. Doa ada doa. Doa aja ya. Emang apa sih? Ya aku mau lihat jam doa mengapa sih? Ini dari sini saya kesusukan. Dekat jauh. Coba aja lu jalan kaki soalnya. Terus ini ya. Saat Allah mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah kekasih Allah, harusnya Nabi tahu. Kalau kita ditanya sama Allah begitu, kita udah tahu jawabannya. Saat kita dikatakan engkau kekasihku, maka saat tanya yang kedua, aku milik siapa? Tahu jawabannya. Kalau kita dengan kepedean, dengan kegeeran mengatakan, kalau aku saja milikku dan engkau pasti milikku. Allah mengatakan cintanya, memberikan cintanya kepada Nabi, dan cintanya Allah kepada Nabi diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kurang sempurna apa coba? Wajib kita terima kasih kepada Allah. Kita tanpa memohon, tanpa kita meminta, di alam ruh kita nggak pernah bilang, ya Allah jadikan kami umat Nabi. Saat kita keluar saat ini, terjadilah kita sebagai ummatul khairul umam, orang yang dititipkan sebagai umat yang terbaik di sisi Allah. Amin ya rabbal Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Jangankan kepada umat, ke binatang aja Nabi sayangnya setengah mati. Saking cintanya Nabi, binatang ini membalas cintanya Nabi. Binatang aja tahu cara ngebalas cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ada seekor keledai, dari mulai bayi saat kecil, ibu bapaknya udah nggak tahu kemana di keledai. Setiap hari nongkrongnya di depan rumah Nabi. Setiap hari dia pagi Nabi yang kasih makan. Roti gandumnya dikunyah sama Nabi. Setelah Nabi kunyah, udah agak lembek, udah mau bisa ditelan, dikasih ke keledai tersebut. Sampai keledai ini besar. Begitu Nabi SAW wafat, ini keledai tetap tunggu di depan rumah Nabi. Seharian dia nggak makan. Sayyidina Abu Bakar ngasih makan, nggak diterima. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali kasih makan, nggak diterima, nggak dimakan. Begitu sampai ketiga hari, sudah sampai di penghujung waktunya, keledai ini lari sejauh-jauhnya, berjumpa dengan sumur. Keledai tersebut masuk ke dalam sumur. Sepakat para alim ulama mengatakan keledai ini frustasi, gila, hampa. Kenapa? Karena tidak lagi pernah memandang cintanya Nabi Muhammad SAW. Keledai tahu siapa yang wajib dicintai. Jangankan keledai, binatang yang najis apa? Anjing najis ya? Najis ya? Keledai aja mendapatkan cintanya Nabi. Begitupun anjing. Saat anjing sedang memberikan susu kepada anak-anaknya, tatkala rombongan Nabi Muhammad SAW, ribuan pasukan Nabi melihat dari jauh ada anjing yang gusar, anjing yang ketakutan. Saat itu Nabi turun mengatakan para sahabat, wahai sahabat, tunggu sebentar, turun, jaga ini anjing. Bilang ke yang lain, suruh agak ke sana jalannya, jangan ganggu anjing yang sedang menyusui, dan jangan bikin sampai anjing ini merasa takut, maka kan kita semua akan terhitung orang-orang yang zalim. Anjing mendapatkan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Yang kita lagi nggak habis pikir, Nabi yang didoain kita, anjing nggak pernah didoain. Keledai nggak ada dalam doanya Nabi. Yang lebih berhak dikasih siapa? Kita sebagai umat. Tapi memang dasar kita, yang namanya cintanya Nabi tulus kepada kita karena Allah, tapi cinta kita nggak pernah tulus kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau cinta bertepuk sebelah tangan memang enak, bisa menghasilkan bunyi. Dari tangan kanan ketemu tangan kiri, begitu tertepuk berarti kan ada suaranya. Saat ke tangan kanan ingin menepuk tangan kiri tidak ingin membalas tepukan tersebut, ada bunyinya.
yang saat ini didapati oleh Nabi. Nabi tulus cinta kepada umat, tapi umat gak pernah tulus cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Cuma ngambil faedah, cuma ngambil manfaat, tapi tidak pernah mencintai Nabi tulus dari hati. Banyak yang juga mengatakan, alah buat apa sih banyak-banyak bikin maulid, mubazir. Ada yang bilang gitu. Ada yang bilang gitu. Saya yakin dia bukannya benci sama Nabi, tapi tidak ada Nabi di dalam hatinya. Orang yang begitu, dia cinta, dia ngakuin Nabi Muhammad itu nabinya. Dia bisa berbuat dan bicara seperti itu karena Nabi Muhammad tidak ada di dalam hati. Sekarang ini hiasan bukan? Hiasan bukan? Tenda hiasan. Sound system, panggung, hiasan. Semua ini hiasan. Semua ngumpulin uang. Ngumpulin uang. Ngerasa mubazir. Ngerasa buang duit. Ada orang nyumbang buat acara maulid terus kalian miskin. Ada yang miskin. Keberkahan pastinya ada. Tapi kalau kemiskinan nggak bakal ada. Ada orang yang menyatakan buang-buang uang perayaan maulid. Sekarang saya mau ngasih tahu kenapa sih kita merayakan maulid? Karena nabinya istimewa. Jangankan Nabi, kalau anak kita sendiri lahir baru 1 tahun repot nyari kue par, ngundang orang-orang ngadain ulang tahun, rayain semewah-mewah mungkin, habis jutaan rupiah. Betul? Bagaimana buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini kalau boleh dihitung-hitung perayaan model kayak begini nggak seberapa ngebalesnya. Tapi saat Nabi yang dikatakan keistimewaannya, apa sih istimewanya sampai kita merayakan seperti ini? Dulu ahli Arab mengatakan Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang penuh kesialan, bulan yang penuh dengan paceklik, hawanya panas, tidak ada tumbuhan, di dalamnya banyak bala. Ahli Arab taunya begitu. Tapi Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal, jadi sesuatu yang tidak baik menjadi baik, penuh dalam keberkahan bulan Rabiul Awal. Betul Bang? Saat Nabi dilahirkan, dan Nabi dilahirkan di hari Senin, kenapa nggak di hari Jumat? Sedangkan hari Jumat kita tahu Sayyidil Ayyam, tahu hari Jumat ini adalah penghulunya hari. Kenapa Nabi nggak ditaruh di hari Jumat lahirnya? Kenapa di hari Senin? Selasa sampai Minggu semua ada sejarah di dalamnya. Semua para anbiya, para rasul tumpang tindih sejarahnya ada di Selasa sampai Minggu. Hari Senin tidak ada satu nabi pun yang ada kemuliaannya di hari Senin, karena Allah memilih hari Senin. Allah tidak mau Nabi Muhammad ditumpangkan kemuliaan dengan para anbiya dan rasul. Hari Senin khusus kemuliaan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti nabinya sempurna nggak? Bulannya sempurna, harinya sempurna, istimewa, dan jam kelahirannya luar biasa. Kenapa Nabi nggak pagi-pagi? Kenapa Nabi lahir nggak siang? Kenapa Nabi nggak asar? Kenapa Nabi nggak habis maghrib? Kenapa sepertiga malam? Makanya sholat duha diajarkan, doa yang dimana doa yang akan dikabulkan oleh Allah, bangun di sepertiga malam, munajat kepada Allah. Itu dampak dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Buat siapa? Untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang dasar kitanya geblok. Tahu geblok? PA. Gablok betul. Padahal Bib, saya susah sholat tahajud susah. Padahal Allah udah tegur kita tuh. Lagi tidur kebelet pipis. Itu teguran Allah. Ayo bangun, bangun ayo. Dibikin kebelet pipis kita. Masuk kamar mandi, pipis, habis itu keluar, masuk tidur lagi. Gablok lah. Emang kita kalau tertidur balik badan, kebangun nggak? Kebangun nggak? Berasa nggak mau berbalik badan? Berasa mau balik badan. Saat kita berbalik badan di tengah malam, itu cara Allah manggil kita, ngebangunin kita. Ayo sholat, lu mah kagak narik selimut. Kadang istri yang ditaati. Betul nggak? Ini cara Allah, bukan kitanya yang nggak, bukan Allah yang nggak izinin kita sholat, tapi emang kitanya geblok. Udah dibangunin sepertiga malam masih nggak mau, makanya banyak doa kita yang terpending. Tahu pending? Ngambang.
jarang naik. Kenapa? Mulut udah banyak dosa, tangannya banyak dosa, terus munajat. Kalau kata malaikat, lah lu ngaji-ngaji, lu digejik lu. Satu dosa yang ada di mulut kita ini baunya busuknya setengah mati. Pernah cium sampah? Pernah kecium bau sampah? 1 juta kali lebih bau daripada mulut kita yang penuh dengan dosa. Makanya doa kita nggak diijabah sama Allah. Ada satu malaikat tiap hari tugas itu minggirin doa kita. Setiap doa yang kita panjatkan dipinggirin. Makanya sepertiga malam itu kita ditungguin sama Allah tuh. Saat kita berdoa apalagi sampai netesin air mata, sungguh-sungguh taubat kepada Allah. Saat disingkirin doanya sama malaikat, disingkirin, Allah tanya, malaikat apa yang kau lakukan? Ya Allah, ini orang dosanya banyak, dia berdoa kepadamu, engkau jangan sampai tercium ya Allah, aku tidak izinkan sampai tercium baunya olehmu, jangan ya Allah, jangan. Begitu Allah lihat hambanya, wahai malaikat, biarkan, singkirkan, aku ingin mendengar apa doanya. Ya Allah, tapi bau betul. Wahai malaikatku, tidakkah kau lihat hambaku yang saat ini sedang menangis di hadapanku, mengeluarkan air mata penuh harapan agar doanya aku kabulkan? Singkirkan, aku ingin mendengar doa dari hambaku tersebut. Disitulah Allah akan menijabah doa kita. Kita doa jangan cuma sekali, nyebut nama Allah jangan cuma sekali, mintanya yang banyak. Coba ini malam, ibu, bapak, adik, semua AA, tete, niat buat tahajud. Dengan niat, ya Allah, saya ingin bangun sepertiga malam, saya ingin sujud kepada Allah, dan saya ingin mencoba mengeluarkan air mata di malam itu. Saat ibu sama bapak lagi berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tanpa disadarin air mata pasti bakal keluar dari mata kita. Kenapa? Ternyata Allah itu punya ada satu di dalam hati kita tuh, ada sinyal kita tuh, ada sinyal yang sampai nembus kepada Allah. Saat kita lagi nyebut nama Allah, ya Allah, ingat dulu deh, kayak bapak sama ibu kalau minta sesuatu sama orang tua bagaimana sih? Ibu, ayo dong, bapak, ayo cepat beliin saya. Coba ngerengek seperti itu kepada Allah. Lihat Nabi Muhammad sepertiga malam dipakai semuanya buat ibadah kepada Allah. Di dalam satu riwayat, bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita kan kalau udah tidur kan kebluk ya. Woi, kalau tidur apa? Tahu kebluk kan ya? Ya. Sama kita nih modelnya pelor, tahu pelor? Nempel molor. Saat dimana Siti Aisyah radhiyallahu anha waradhaha, tatkala Nabi pulang ada di sampingnya Siti Aisyah. Siti Aisyah di tiduran samping Rasulullah. Saat sejenak Siti Aisyah baru menutup mata, ngelihat Nabi udah nggak ada. Sebentar aja, gak lama ngelihat Nabi udah nggak ada. Cemburu hati Siti Aisyah. Oh, jangan-jangan Nabi pindah ke rumah istri yang lain, dicari ke rumah istri-istri yang lain. Ternyata nggak ada. Dilihat Nabi lagi ada di masjid, lagi sholat, ditungguin sama Siti Aisyah sampai selesai. Begitu selesai Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, istirahatkan sejenak jasadmu ya Rasulullah, rehatkan sebentar badanmu, tidur sejenak saja. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Ya Aisyah, jika Muhammad tertidur, jika Muhammad istirahat di malam ini, bagaimana nasib umat Muhammad di yaumil qiyamah? Enggak, susah tidur Nabi. Yang dipikirin apa? Kita kelak di yaumil qiyamah. Lalu apa ya Rasulullah yang kau lakukan? Setiap malam aku menggelar sorbanku ya Aisyah. Aku sujud kepada Allah, tidak lepas 1000 rakaat salat taubatku kepada Allah. Ya Allah, ya Rasulullah, engkau manusia yang tidak ditempel dosa. Engkau tidak akan pernah ditempel dosa di dalam kehidupanmu. Jika engkau berbuat dosa, tidak dihitung di dalam dosamu. Apa yang membuatmu sampai banyak di dalam bilangan salat taubat? Apa jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, aku khawatir tatkala di akhir zaman umatku kembali kepada Allah sedang dosanya banyak, tobatnya belum sempat mereka bertobat kepada Allah, aku berharap salat taubatku ini dapat menambal tobat umatku. Kita yang bikin dosa, Nabi yang ribuan rakaat salat taubat, ditambal salat taubat kita. Coba kita bisa kebayang, ini bedanya kita sama Nabi. Makanya Nabi nggak lahir di Kalimanggis, model di Kalimanggis. Saya mau tanya, ibu bapak dapat makanan enak, makan sendiri apa bagi tetangga? Makan sendiri apa bagi tetangga? Pasti makan sendiri. Beda sama Nabi. Nabi ada makanan enak,
dibagi ke semua umat. Yang gak enak Nabi makan. Coba besok dibalik, yang enak kasih tetangga, yang enak kita makan. Bisa nggak begitu? Bisa nggak? Wah, belum sanggup itu. 7 hari pernah kita nggak makan? Setiap hari makan. Nabi 7 hari cuma minum doang. Nabi cuma minum doang, nggak pernah makan 7 hari 7 malam. Ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau tidak makan selama 7 hari? Aku ingin merasakan jika di akhir zaman ada umatku yang kelaparan, selama ini dia tidak makan, aku merasakan kelaparannya umatku. Sampai sekarang kita nggak pernah kelaparan. Kenapa? Sudah ditalangin sama Nabi. Kita sudah tinggal nikmat. Corona lah, contoh corona. Corona kemarin kerjaan hilang, betul? Usaha semuanya hancur. Yang kerja di PHK, anak sekolah di rumah, duit masuk kagak, beli kuota. Betul apa enggak? Habis-habisan. Uang meak. Saya mau tanya, saat uang nggak ada, pengeluaran keluar tetap keluar atau enggak? Tetap keluar. Uang masuk susah, pengeluaran tetap keluar, nggak ada yang disimpan, nggak ada. Beli beras, masak, betul. Saya mau tanya, saat corona kita kemarin berapa tahun? 2 tahun. Ada yang berhenti makan? Sarapan masih? Masih. Makan siang? Masih. Sore masih nyemil singkong, ubi, ngopi masih? Masih. Malam masih makan? Masih. Tengah malam masih makan Indomie? Tuh lihat, rezekinya masih tetap Allah kasih buat kita. Tapi memang kita ini terboga otak. Betul nggak? Udah corona sebagai pecutan buat kita, teguran buat kita. Sampai gini hari, sholat di masjid, sholat di musola, subuh isinya dia lagi, dia lagi. Betul apa enggak? Di musola kan? Di musola. Al istiqomah. Orangnya nggak ada yang istiqomah. Saya mau tanya, ini yang megang musola siapa? Ustaz, saya mau tanya, jujur ya Ustaz, subuh berapa soft? 1 soft, berapa orang? 1. 5. Segini banyak di malam yang hadir sholat subuh cuma 5. Mudah-mudahan di malam yang nggak sholat subuh di musola nggak bangun-bangun. Amin. Ya Allah, sayang dong, sayang. Mau berkah ini kampung, mau makmur ini kampung. Isi musola subuhnya, Islam bisa maju, Islam bisa kuat, Islam bisa berkah. Bagaimana caranya dia sholat subuhnya? Subuh masjidnya kosong, cuma 5 orang yang sholat dia lagi, pasti aki-aki. Gua jamin aki-aki. Betul saja. Ya iyalah, mereka udah tahu umurnya tinggal dikit. Anak muda, ini musola PA. Lu Gunung Cermek lu nyampe, lu ke Cirebon lu nyampe, lu jalan-jalan lu sampai masjid musola samping rumah, langkah kaki berat setengah mati. Saya cuma mau kasih tahu sama Ustaz, sama orang tua di sini, kalau ada anak muda yang susah main di masjid, susah main di musola, dia nggak pernah mau sholat di musola, kalau dia mati jangan disolatin di musola. Itu ada kalinya? Ada. Gelindingin aja. Anak muda, malu dong kita. Badan kuat, sehat, sholat lu males. Sekarang hadir maulid luar biasa, entar subuh lo lewat. Jangan kayak begitu, sunnahnya dijalanin, wajibnya ditinggalin. Itu namanya gablok. Gila bin tolol. Maulid kayak begini nih, maulid kayak begini buat apa? Buat girah hati kita nih, iman kita makin diangkat oleh Allah. Jangan cuma sekedar dengerin kesini maulid, Habibnya lucu, hidungnya mancung, ganteng pula. Lah emang? Iya. Mengapa lu? Sidik aja lu. Bu, bini saya manggil saya sayang. Bapak
Bapak pernah dipanggil sayang sama bini? Gak pernah. Lah gimana nggak sayang ibu orang modelnya begini? Anak muda, ya, jangan perempuan yang lu tuju. Hidup lu tuh bagaimana caranya iman lu naikin, ketakwaan lu naikin. Masalah perempuan jodoh udah Allah punya aturan. Lu kerja banyak duit, perempuan mana juga pasti mau. Apalagi model kayak lu begini nih, nganggur, rokok sebatang rame-rame. Ya lu gimana hidup lu mau tenang? Anak muda gagah kerja macul, orang tua kita dulu pada macul noh. Macul, jangan pernah malu. Kenapa? Cari ilmunya buat apa? Untuk urusan dunia. Dunianya buat apa? Untuk ke akhirat. Jangan akhirat untuk dunia. Anak muda tuh harus gagah, jangan cuma dikit-dikit. Neng, 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 sare, neng, mau laki yang punya duit apa yang enggak? Hah? Mau yang punya duit apa yang enggak? Yang jawab jangan ini dong. Lu dan ini masih doyan aja duit lu mah. Neng, kok yang punya duit apa yang ganteng? Dua-duanya serakah lu. Lu mau dapet cewek cantik? Mau dapet cewek cantik nggak? Lu kerja kudu keras, kasih duit yang banyak. Skincare tuh nggak murah, PA. Kalau lu mau ngelihat bini lu cantik ke salon hampir setiap bulan, kasih duit yang banyak. Karena cinta itu nggak cukup cuman karena cinta. Karena bini lu nggak makan cinta, makannya nasi. Saya ngomong begini buat yang muda-muda. Neng, jadi perempuan jangan murahan, ngapa sih? Jadi perempuan lu murahan banget lu. Cuman modal bunga aja, ngikut aja, mau diapain aja. Bunga setangkai aing lope-lope. Makasih makasih. Saya mah juga lope-lope, Pak. Ya Allah, segala bunga selembar, Pak. Anak sekarang begitu modelnya. Bunganya ditaruh di kamar, didiemin ampe layu, kan tolol ya. Ampe tuh bunga tadinya merah, ampe coklat masih dijaga aja. Neng, hidup jangan tolol-tolol banget. Neng ngejaga bunganya, betul? Neng ngejaga bunganya, itu laki lagi ngerayul cewek lain. Ini model begini nggak cukup cewek satu, nggak punya duit aja banyak tikungannya. Anak muda lu cukup satu lah, ya cukup satu. Lu satu juga muntah lu. Ya Neng ya, jangan cuman karena mawar cintanya kita tuh kita kasih semuanya. Mau diapain aja, ambil ngapa ilmu duren Neng? Lu ngambil ilmu jeruk, ilmu mangga kan rugi. Coba Bu, saya mau tanya, Ibu kalau beli jeruk dipencet nggak? Dipencet. Nah, emang mencet bagaimana? Coba lu bagaimana? Emang mencet begini gini. Begini. Betul nggak? Milih yang lembek, milih yang keras. Yang lembek busuk dong, yang sedang dong. Oh ini nggak asam nggak manis nih, seger nih, masuk dalam pilihan. Kalau dipegang keras tuh asam, buang, taruh lagi. Betul nggak? Itu ilmu jeruk. Ilmu mangga, beli harum manis, dipencet atau dicium, dekat tapi jauh, sampai nempel tuh hidung. Betul nggak? Oh ini kalau baunya nyengat manis, kalau baunya ya sedikit ganti. Betul? Perempuan sekarang modelnya begitu, baru dideketin pencet-pencet tinggal, pencet-pencet tinggal, cium tinggal. Lu ngapa-ngapa lu? Emang lu begitu? Coba lihat dong Neng, ambil ilmunya duren Neng.
orang mau pegang segan, mau cium dari dekat nggak berani. Betul nggak? Ada orang begini durian dipencet, ada. Lu pencet dan bonyok tangan lu. Lu cium dari dekat hidung lu kempes. Betul. Perempuan tuh mahal. Neng ada maharnya, Neng. Ada maharnya. Tapi jangan mahal-mahal. Ntar masa depan aja baru dimahalin. Mahar pertama duit 100.000 mah oke-oke aja. Yang penting bawaan emasnya 30 gram. Amin gitu. Lu nggak mau lu dikasih begitu. Cari rezeki yang halal ya. Hidupin tuh istri ntar jadi yang halal ngasihnya. Jangan cuma semau-maunya aja. Lu mah cuma ngisi judi slot mulu loh. Jangan begitu. Main ML lu, PUBG, FF, ngapain sih lu main begituan lu? Gua aja kalah mulu. Dulu begitu banyak jadwal hilang itu gamenya. Jangan ya, jangan, nggak manfaat. Demi Allah nggak manfaat, buang-buang umur. Ya, cari kesibukan di mudanya, nuntut ilmu, ya, akhlak dengan orang tua, begitu nanti dapat istrinya buat baiknya buat kita, insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka kesimpulan saya di hari ini, perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ambil cintanya atau kesayangannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ambil menjadi ibrah buat kita sehingga kita dapat membalas kecintaan dan kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW. Kita bisa balas, ya, jalanin yang sunnahnya, ya, masjidnya, musallahnya dimakmurin, ya, pengajiannya dijalanin. Jangan cuman karena ada PHBI seperti ini baru rame, ntar besok sepi lagi. Jangan, ya, dimakmurin, pengajiannya diisi. Insya Allah mudah-mudahan hidup kita jadi keberkah, kampung kita jadi ada punya cahaya sampai ke arasy Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya pengen lama, tapi saya habis dari sini harus ke Pangkalan Desa Susukan. Minta ridho, minta maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan malam ini menjadi ilmu yang manfaat buat kita. Dan insya Allah kita semua dikumpulin di dunia saat ini. Allah kumpulin juga kita di dalam surganya Allah bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah bil qabul tamam kulli suru ila hadratir rasul. Sirril Fatihah. Allahumma salli ala wa dawaiha wa nuril absari baca semua sama-sama yang keras. Allahumma sholli ala
Apabila ada